Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Madede. Kali ini aku akan melanjutkan membacakan ringkasan Kitab Nurul Yakin Sejarah Nabi Muhammad SAW juz kedua. Pasal kelima, Perang Badar Besar. Poin yang pertama, Perang Badar Kubro adalah suatu bukti yang dengannya Tuhan memuliakan agama Islam, menegakkan panjinya, menghapus kemusyrikan, dan membongkar akar-akarnya. Poin yang kedua, adapun sebab-sebabnya ialah suatu ketika Rasulullah keluar bersama-sama sahabatnya untuk menyerang kafilah orang-orang Quraisy yang kembali dari negeri Syam. Jumlah sahabat beliau sebanyak 313 orang. Di poin kedua ini ada catatan, teman-teman. Abu Sufyan bin Harb adalah kepala kafilah Quraisy. Ketika mendengar bahwa Rasulullah berangkat dengan beberapa sahabatnya untuk menyerbu kafilah Quraisy yang datang dari Syam, ia mengirim seorang utusan kepada orang-orang Quraisy untuk memberitahukan soal itu. Poin yang ketiga, ketika orang Quraisy mengetahui demikian itu, lalu dikirimkannya lah 950 orang lelaki untuk menjaga kafilah dan barang-barang dagangan mereka. Rasulullah dan sahabatnya menyerbu mereka sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat. Nah, ini di poin ketiga ada satu catatan juga. Sebelum Nabi pergi berangkat itu, beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya tentang apa yang harus diperbuatnya nanti. Dalam permusyawaratan itu, berdirilah Sa'ad seraya berkata kepada beliau, "Sungguh kita percaya dan membenarkan Tuan. Lagi pula, kita menyaksikan bahwa segala apa yang Tuan bawa itu adalah benar. Kita berjanji kepada Tuan bahwa kita akan tunduk dan patuh atas segala perintah Tuan. Hai Rasulullah, sampaikanlah kehendak Tuan. Kita akan beserta Tuan. Demi Allah, umpama Tuan minta kami menerobos laut ini, kita beserta Tuan juga. Tidak seorang pun dari kita ini yang akan berdiam di belakang, dan kita tidak takut andai kata besok menemui musuh." Jadi Tuan ini adalah perkataannya Sa'ad kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut, Mikdad bin Umar mengucapkan sumpah setianya pula pada beliau, yang mana, "Langsungkanlah hai Rasulullah, sebagaimana yang Allah telah memerintahkan kepadamu, maka kita akan beserta Tuan juga. Demi Allah, kita tidak akan berkata kepadamu sebagaimana dikatakan oleh golongan Bani Israel kepada Nabi Musa yang berbunyi, Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Yang artinya, pergilah engkau Nabi Musa dengan Tuhanmu untuk berperang, kami akan tinggal di sini saja. Nah, tetapi kita berkata, pergilah Tuhan dengan Tuhan untuk berperang. Sungguh kami akan ikut serta dengan Tuhan dalam perang itu juga. Ini tanda kesetiaan bagaimana seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan jawaban-jawaban di atas itu, lalu Rasulullah jadi riang gembira. Kemudian beliau berjalan dengan bala tentaranya sehingga sampai ke tanah yang tandus, yaitu suatu negeri yang tiada berair. Setiba di negeri itu, orang-orang Islam sama haus. Di antara mereka itu ada yang junub dan ada yang berhadas. Maka Allah menurunkan hujan kepada mereka hingga airnya mengalir banyak pada lembah negeri itu. Orang-orang Islam sama minum, wudu, mandi. Mereka membuat bendungan atau kolam dengan air yang penuh. Demikian, maka senanglah mereka menetap di situ dan makin teguh hati mereka. Adapun orang-orang musyrik, maka negeri mereka mendapat hujan itu menjadi becek hingga mereka tidak dapat berangkat berpindah tempat. Ayat yang membenarkan sesuai dengan kejadian itu, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rizza asy-syaitani wa liyarbit 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Artinya, kami telah menurunkan air hujan dari atas langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan air itu dan menghilangkan gangguan syaitan itu dari kamu, dan untuk menguatkan hatimu dan meneguhkan pendirian kamu. Poin keempat, orang-orang Islam diberi kekuatan oleh Tuhan dengan bala tentara malaikat, hingga larilah orang-orang musyrik itu, yang kemudian dikejar oleh orang-orang Islam sambil membunuh dan menawan mereka. Poin yang kelima, orang-orang musyrik yang terbunuh sebanyak 70 orang lelaki, diantaranya Abu Jahal, sedang yang ditawan sebanyak 70 orang pula. Dari orang-orang Islam yang terbunuh hanya terdapat 14 orang. Kemudian poin yang keenam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan menguburkan korban-korban Islam, orang-orang Islam itu dan orang-orang musyrik itu. Setelah itu kembalilah Rasulullah ke Madinah. Ketika sudah mendekati kota Madinah, beliau dijemput orang-orang perempuan dengan terbang sambil bernyanyi, "Tala'al badru alaina min saniyatil wada
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Nah, itu dia pasal kelima dari Perang Badan Besar dari kitab Khulasah Nurul Yakin Sejarah Nabi Muhammad SAW juz kedua. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pasal-pasal selanjutnya. See you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.